Menuju seri penutup di Misano, Veda Ega Pratama tetap jadi penantang di Red Bull Rockies Cup 2025. Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 kembali menghadirkan aksi penuh tensi dan adrenalin di Red Bull Ring, Austria, akhir pekan lalu. Balapan tersebut terasa lebih istimewa bagi penggemar tanah air karena digelar tepat pada momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Di tengah sorakan dan gegap gempita para pendukung balap, dua nama pembalap muda Indonesia kembali mencuri perhatian dunia, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Balapan yang menjadi bagian dari kalender pendukung MotoGP itu memang dirancang sebagai ajang pembuktian para pembalap muda terbaik dari seluruh dunia. Dengan atmosfer khas Red Bull Ring yang dikenal menantang dan dipenuhi supporter setia, para rider remaja menunjukkan talenta dan mental baja. Di antara mereka, Veda Ega Pratama sekali lagi memperlihatkan mengapa namanya mulai sering disebut-sebut sebagai calon kuat penerus Indonesia di level Grand Prix dunia. Veda Ega Pratama, konsistensi dan ambisi juara. Pembalap asal Yogyakarta ini tampil luar biasa di Spielberg. Dalam dua balapan akhir pekan, Veda sukses menambah total 40 poin ke dalam perolehan klasemennya, menjadikannya kini mengoleksi 170 poin. Hasil tersebut membuatnya tetap berada di posisi atas klasemen, hanya terpaut tipis dari pemimpin klasemen sementara. Konsistensi adalah kunci keberhasilan Veda sepanjang musim ini. Sejak seri pembuka di Portimao hingga ke Red Bull Ring, ia terus menunjukkan performa yang stabil dan penuh perhitungan. Gaya balapnya yang agresif namun cerdas, serta kemampuannya membaca situasi balapan dengan cepat, menjadi kekuatan utama yang membawanya bersaing di papan atas. Balapan di Red Bull Ring selalu spesial, tapi kali ini lebih istimewa karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya merasa bangga bisa membawa nama Indonesia di podium dan memberikan yang terbaik untuk semua yang mendukung saya, ujar Veda seusai balapan. Kiandra Ramadipa, si kuda hitam dari Indonesia. Tak hanya Veda, Indonesia juga patut bangga atas pencapaian Kiandra Ramadipa. Pembalap muda berbakat ini menunjukkan peningkatan performa signifikan dalam beberapa seri terakhir. Dengan penampilan yang konsisten, ia kini bertengger di posisi 10 besar klasemen sementara. Meski masih tergolong rookie dalam ajang ini, Kiandra menunjukkan potensi besar untuk menjadi pesaing serius di musim-musim mendatang. Dalam balapan di Red Bull Ring, ia mampu menandingi kecepatan para pembalap unggulan dan menyelesaikan balapan dengan hasil yang solid, menambah poin penting untuk mengamankan posisi klasemennya. Setiap balapan adalah proses belajar. Saya senang bisa bersaing di level ini dan membawa bendera Indonesia. Terima kasih untuk semua dukungan dari tanah air, ujar Kiandra. Menuju seri penutup di Misano, semua masih bisa terjadi. Dengan hanya tersisa satu seri lagi, yakni di Misano, Italia, pada pertengahan September nanti, persaingan menuju gelar juara Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 kian memanas. Selisih poin yang tipis di antara tiga besar pembalap membuat segala kemungkinan masih terbuka. Veda Ega Pratama, meskipun bukan pemuncak klasemen saat ini, masih sangat berpeluang untuk merebut gelar juara. Seri Misano akan menjadi penentuan segalanya, bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang paling siap secara mental dan strategi. Veda harus menghadapi tekanan dari rival-rival tangguh seperti David Almanza dan Jacob Rolstone, yang juga membidik gelar juara. Dalam balapan penutup ini, tidak hanya kecepatan yang dibutuhkan, tetapi juga keberanian untuk mengambil risiko dan kecerdikan dalam membaca peluang. Indonesia dan masa depan balap dunia. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia dalam ajang sebesar Red Bull Rockies Cup merupakan cerminan kemajuan signifikan dunia balap nasional. Dulu, nama-nama pembalap Indonesia hanya muncul sesekali di level internasional. Namun kini, mereka tampil sebagai kontestan tetap yang diperhitungkan. Red Bull Rockies Cup sendiri memang dikenal sebagai salah satu jalur utama menuju Moto3 dan akhirnya ke MotoGP. Banyak pembalap besar seperti Joan Mir, Brad Binder, hingga Pedro Acosta memulai karir mereka dari ajang ini. Dengan prestasi seperti yang ditorehkan Veda dan Kiandra, harapan untuk melihat bendera merah putih berkibar di grid MotoGP semakin nyata. Pemerhati balap dari dalam negeri pun mulai memberikan perhatian serius pada pembinaan usia muda. Dengan dukungan dari federasi, sponsor, serta pelatih-pelatih berpengalaman,
Indonesia tampaknya tengah menyiapkan generasi emas balap motor. Penantian menjelang Misano. Kini, mata seluruh penggemar balap Indonesia tertuju ke Misano. Apakah Veda Ega Pratama mampu menutup musim ini dengan gelar juara? Apakah ia akan mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjuarai Red Bull Rookies Cup? Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, musim 2025 telah menjadi tonggak penting dalam sejarah balap motor Indonesia. Performa Veda dan Kiandra membuktikan bahwa anak-anak bangsa mampu bersaing dan memberi harapan baru bagi dunia motorsport tanah air. Kita tinggal menunggu babak akhir yang akan berlangsung di sirkuit legendaris Misano. Dan siapa tahu, mungkin Indonesia akan pulang membawa juara. Veda Ega Pratama bidik podium tertinggi di seri penutup Red Bull Rookies Cup San Marino 2025. Harapan bangsa kembali menyala dari dunia balap motor internasional. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, tengah menjadi sorotan setelah mencetak serangkaian prestasi impresif di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Di usia yang baru menginjak 16 tahun, Veda telah menorehkan sejarah sebagai salah satu pembalap Indonesia paling menjanjikan dalam upaya menembus kompetisi balap motor paling elit di dunia, MotoGP. Menjelang seri penutup Rookies Cup yang akan digelar di sirkuit Misano, San Marino, akhir pekan ini, Veda mengusung target tinggi, merebut podium tertinggi. Dengan posisinya yang kini menempati peringkat 2 klasemen sementara, Veda sangat menyadari bahwa balapan ini menjadi titik krusial dalam karirnya. Finish di 3 besar klasemen akhir bukan hanya akan menambah catatan prestasinya, namun juga membuka jalan lebar untuk melangkah ke level selanjutnya, Moto3. Performa luar biasa Veda musim ini tak bisa dipandang sebelah mata. Puncak pencapaian sementara musim ini datang di sirkuit Mugello, Italia, di mana Veda sukses meraih kemenangan ganda, double winner, dalam 2 balapan yang digelar. Kemenangan tersebut bukan hanya membuktikan kemampuannya dalam mengatasi tekanan, tetapi juga menunjukkan kedewasaan balap yang luar biasa untuk pembalap seusianya. Tak berhenti di sana, Veda kembali menunjukkan konsistensi luar biasa di seri Austria yang berlangsung di Red Bull Ring. Ia berhasil finish di posisi kedua pada 2 balapan yang digelar pekan lalu. Hasil ini membuatnya semakin kokoh di posisi runner-up klasemen dan memperbesar peluang untuk finish 3 besar di akhir musim. Balapan di Mugello benar-benar jadi titik balik buat saya musim ini. Saya merasa sangat nyaman dengan motor, dan tim bekerja luar biasa. Saya bisa fokus penuh dan hasilnya sesuai harapan, ujar Veda setelah kemenangannya di Italia. Kini, perhatian tertuju pada seri terakhir di Misano, San Marino. Sirkuit ini bukanlah tempat asing bagi Veda. Ia sudah beberapa kali menjajah lintasan tersebut dan merasa cukup percaya diri menjelang balapan. Pengalaman dan data yang ia miliki dari Mugello, yang memiliki karakteristik mirip, akan menjadi modal berharga dalam perburuan kemenangan. Saya sudah cukup familiar dengan karakter trek di Misano. Layoutnya cepat dan teknikal, tapi saya merasa nyaman. Target saya jelas, juara, tegas Veda dengan penuh keyakinan. Selain faktor teknis, mentalitas Veda juga menjadi salah satu keunggulan utamanya. Sepanjang musim 2025, ia menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam mengambil keputusan di lintasan. Ia tak tergesa-gesa, tahu kapan harus menyerang, dan tahu kapan harus bermain aman untuk mengamankan poin penting. Kombinasi antara bakat alami, kerja keras, dan ketangguhan mental inilah yang membuat banyak pihak menaruh harapan besar padanya. Bahkan, tim besar seperti KTM disebut-sebut telah mulai memantau perkembangan Veda secara intens. Rumor beredar bahwa Veda menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi kursi Moto3 musim depan, tergantung hasil akhirnya di Rookies Cup tahun ini. Meski masih remaja, Veda tak segan menyuarakan mimpinya secara terbuka, menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil penuh di ajang MotoGP dan menjadi juara dunia. Bagi Veda, impian itu bukan sekadar angan, tetapi tujuan nyata yang ingin dicapainya lewat kerja keras dan dedikasi tinggi. Saya tahu jalannya panjang, tapi saya percaya kalau kita disiplin, bekerja keras, dan mendapat dukungan yang tepat, semuanya mungkin,
ujar Veda dalam sebuah wawancara. Saya ingin bawa nama Indonesia ke panggung dunia. Saya ingin jadi juara dunia MotoGP. Keyakinan Veda tak datang dari ambisi kosong. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendukung penuh karir balapnya. Sejak usia dini, ia telah terbiasa hidup dalam dunia roda dua, mengikuti berbagai kejuaraan nasional hingga akhirnya masuk ke jalur internasional. Setiap tahapan karirnya ia lewati dengan keseriusan tinggi, dan hasilnya kini mulai terlihat. Jika Veda berhasil menutup musim ini di posisi 3 besar, maka sejarah baru akan tercipta. Ia akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang lolos ke jenjang Moto3 dari jalur Red Bull Rookies Cup, sebuah prestasi yang bisa membuka mata dunia akan potensi pembalap tanah air. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Veda telah memberikan semangat baru bagi perkembangan olahraga balap motor di Indonesia. Dukungan dari penggemar, komunitas balap, serta perhatian media dan sponsor menjadi semakin besar. Ia telah menjadi simbol generasi baru pembalap Indonesia yang tak hanya cepat, tetapi juga cerdas dan tangguh. Akhir pekan ini, semua mata tertuju ke San Marino. Apakah Veda Ega Pratama mampu menutup musim dengan kemenangan dan mengukir sejarah? Satu hal yang pasti, ia tak akan menyerah sebelum bendera finish dikibarkan. Bos Honda bangga, Veda Ega Pratama tunjukkan potensi besar di musim debut Junior GP. Performa impresif Veda Ega Pratama di putaran terbaru Junior GP membuat bangga banyak pihak, tak terkecuali bos Astra Honda Racing Team. Pembalap muda asal Indonesia itu tampil luar biasa dalam 2 balapan yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, dan berhasil menempatkan dirinya di posisi 10 besar dalam 2 race berturut-turut. Capaian ini menjadi sorotan mengingat Veda baru menjalani musim pertamanya di ajang balap dunia sekelas Junior GP. Keberhasilan Veda mengumpulkan total 18 poin dari 2 balapan di Aragon menjadi penanda jelas bahwa sang pembalap muda mulai menemukan ritme dan kepercayaan dirinya di tengah persaingan sengit para pembalap muda dari berbagai negara. Bos Honda pun menyampaikan rasa bangga dan optimisme terhadap masa depan Veda. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi kami. Veda menunjukkan bahwa ia bukan hanya layak bersaing di level ini, tetapi juga mampu tampil kompetitif di grup terdepan. Ini bukan pencapaian kecil untuk seorang pembalap rookie, ujar manajer tim Astra Honda Racing Team. Veda Ega Pratama datang ke kejuaraan dunia Junior GP sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang bertarung di kelas ini. Bersaing dengan para pembalap muda berbakat dari seluruh dunia, tantangan besar langsung menghadangnya sejak seri-seri awal musim. Adaptasi terhadap motor, sirkuit-sirkuit baru di Eropa, serta gaya balap lawan-lawan yang berbeda menjadi bagian dari proses belajar yang harus dijalani oleh pembalap binaan Astra Honda Racing Team ini. Namun, di tengah tantangan tersebut, Veda menunjukkan progres signifikan. Puncaknya terjadi di Aragon, saat ia berhasil menyelesaikan 2 balapan dengan sangat kompetitif. Di race pertama, ia sejatinya dijadwalkan start dari posisi ke-9. Namun karena salah satu pembalap mengalami kendala dan harus memulai dari pit lane, Veda naik 1 posisi dan start dari grid ke-8. Sejak awal balapan, pembalap muda kelahiran 2008 itu langsung menunjukkan agresivitasnya. Dalam 4 lap pertama, Veda berhasil menyodok ke posisi ke-4, bersaing sengit dengan barisan terdepan. Meskipun tekanan datang dari segala arah, ia berhasil mempertahankan ritme dan menyelesaikan race pertama di posisi ke-6. Hasil ini membuatnya mengamankan 10 poin penting untuk klasemen. Di race kedua, tantangan tak kalah berat kembali menghadangnya. Veda memulai balapan dari posisi ke-9 dan sempat turun ke posisi ke-11. Namun, ia tidak menyerah. Dengan penuh ketenangan, ia terus memperbaiki posisi hingga mencapai urutan ke-6 pada lap ke-10. Persaingan di grup tengah sangat ketat dan posisi silih berganti terjadi dalam hitungan detik. Veda akhirnya finish di posisi ke-8, menambah 8 poin lagi ke dalam koleksinya. Dengan total raihan 18 poin dari 2 race tersebut, Veda kini mengantongi 22 poin dan melonjak ke posisi ke-13 dalam klasemen sementara Junior GP. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang pembalap debutan di kompetisi seketat ini. Menanggapi hasil balapan di Aragon,
Veda tidak hanya merasa puas tetapi juga menyimpan harapan untuk bisa tampil lebih baik ke depannya. Ia mengakui bahwa awal musim memang sulit, namun perlahan ia dan tim berhasil membalikan keadaan. Balapan hari ini merupakan hasil terbaik saya sejauh ini, tetapi saya tahu kami bisa meraih hasil lebih baik, ujar Veda dalam wawancara usai race kedua. Walau mengawali musim dengan sulit, tetapi saya puas kami bisa mengubah situasi. Saya sudah belajar dari setiap akhir pekan balapan dan kini kami tahu lebih banyak tentang motor, tim, dan kompetisi. Semoga saya bisa konsisten, lanjutnya dengan semangat optimis. Komentar ini menunjukkan kedewasaan mental Veda sebagai pembalap muda yang tidak cepat puas dan terus ingin berkembang. Sikap ini pula yang membuat tim Astra Honda Racing yakin bahwa Veda punya masa depan cerah di dunia balap internasional. Manajemen Astra Honda Racing Team menyampaikan bahwa mereka sangat terkesan dengan perkembangan pesat Veda. Dalam dunia balap, tak mudah bagi seorang Rocky untuk langsung tampil menonjol, apalagi di kejuaraan sekelas Junior GP yang menjadi tempat lahirnya banyak pembalap MotoGP masa depan. Perjalanan Veda masih panjang, tetapi performa seperti ini memberi kami keyakinan bahwa ia berada di jalur yang tepat. Kami di tim akan terus mendukungnya, baik dalam hal teknis maupun mental, agar ia bisa tampil semakin matang dan konsisten, ungkap manajer tim. Pihak Honda pun mengapresiasi hasil kerja keras seluruh tim dan pembalap, menilai bahwa ini adalah buah dari proses panjang pembinaan talenta muda melalui Astra Honda Racing School dan berbagai kompetisi tingkat nasional hingga internasional. Veda menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan program pembinaan jangka panjang Honda di Indonesia. Setelah hasil gemilang di Aragon, Veda dan tim akan bersiap menghadapi seri-seri selanjutnya dengan semangat tinggi. Konsistensi akan menjadi kunci untuk menjaga posisi di klasemen dan meraih lebih banyak poin. Dengan sisa musim yang masih panjang, peluang untuk masuk 10 besar klasemen akhir tetap terbuka lebar. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun terus mengalir untuk Veda. Banyak pecinta balap tanah air berharap bahwa ia akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang mampu menembus jenjang Moto3, Moto2, hingga MotoGP di masa depan. Dengan semangat juang yang tinggi, dedikasi yang kuat, dan dukungan penuh dari Honda, Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar harapan, tetapi bukti nyata bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di panggung dunia.